Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanin Al-Maliki Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab fil iman bil hafadhati. Sahih? Bab tentang wajibnya mengimani para malaikat al-hafadhah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sudah kita ketahui bersama di antara rukun iman yang 6 al-iman bil malaikah. Sebagaimana dalam firman Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Demikian pula dalam hadis Jibril, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubi ila akhiri al hadis. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan tidak sah iman seseorang sampai dia mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau secara ringkas, apa itu iman kepada malaikat? Yaitu mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam ayat atau hadis yang berkaitan dengan malaikat-malaikat Allah. Ya, ini sekali lagi ringkasnya, apa iman kepada malaikat? Yaitu mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah tentang malaikat-malaikat Allah. Baik berkaitan dengan wujudnya malaikat, nama malaikat, sifat malaikat, ataupun tugas-tugas malaikat. Makanya dari sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga yang lainnya, iman kepada malaikat mencakup 4 hal. Yang pertama, al-iman biwujudihim, wajib mengimani wujudnya para malaikat. Ini disampaikan oleh para ulama karena di luar sana ada kelompok-kelompok sesat yang mengingkari wujudnya para malaikat.
Di antaranya kelompok al-falasifah, kelompok filsafat yang ekstrim, yang mereka tidak mengimani hal-hal yang gaib. Mereka hanya mengimani yang bisa dipanca indrai. Adapun yang gaib mereka mengingkari karena tidak cocok dengan hawa nafsu akal picik mereka. Kelompok al-falasifah, kelompok filsafat. Dan ini sudah mungkin pernah antum dengarkan. Mereka mengatakan malaikat tidak ada wujudnya. Malaikat itu sekedar halusinasi para nabi. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini berkaitan dengan kepercayaan mereka yang kufur berkaitan dengan al-anbiya. Kata kelompok filsafat yang ekstrim, kenabian itu bukan pilihan dari Allah langsung. Namun itu adalah pilihan dari manusia. Manusia bisa melaksanakan pilnap. Apa itu? Pemilihan nabi. Kata mereka, setiap manusia boleh mencalonkan diri sebagai nabi, tapi dengan 3 syarat. Punya kekuatan zakat, kecerdasan. Yang kedua, punya kekuatan ini, al-khayal. Siapa yang paling banyak berkhayal bisa jadi calon atau bisa menjadi nabi. Dan yang ketiga, punya kekuatan at-ta'sir, mempengaruhi manusia. Itu kata kelompok filsafat yang ekstrim, yang tentunya mereka kufar. Kalaupun mereka mengaku muslimun, mereka murtadun anil al-Islam. Di antara kelompok filsafat tersebut Ibnu Sina. Mereka, kelompok filsafat di antaranya Ibnu Sina, mereka tidak mengimani tentang hari akhir dan seterusnya. Makanya banyak ulama mengkafirkannya. Makanya tidak layak seorang muslim mengagungkannya, mentokohkannya, menganggapnya pahlawan tokoh Islam. Tidak. Dia punya keyakinan filsafat yang ekstrem, tidak mengimani. Di antaranya hari al-akhir, demikian pula meyakini adanya dunia ini wujud tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Namun di sini kelompok filsafat tadi, mereka meyakini para nabi itu ketika menyebut ada malaikat Jibril, ada malaikat Israfil, itu hanya halusinasi. Kata mereka enggak ada pada hakikatnya para malaikat. Cuma memang niatnya baik. Kalau bahasa kasarnya Surabayaan itu, mereka itu mbujui manusia atau mbujui arek cilik. Untuk apa? Untuk menjadikan mereka jadi baik. Ada malaikat pencatat amal, padahal nggak ada. Untuk apa? Tadi menakut-nakuti manusia. Surga neraka tidak ada. Cuma apa? Tujuannya mereka baik, para nabi itu. Biar manusia apa? Beramal baik, pada hakikatnya tidak. Ini sekali lagi kekufurannya kelompok filsafat. Mereka mengatakan tadi nabi itu syaratnya harus punya kuwatul khayal, kekuatan berkhayal, berhalusinasi. Makanya para ulama menyebut di antara iman kepada malaikat, mengimani wujudnya para malaikat. Sebagaimana dalam pembahasan al-iman billah, di antara iman kepada Allah mengimani wujudnya Allah. Kenapa hal itu disampaikan oleh para ulama? Untuk membantah kelompok ateis yang mengingkari wujudnya Allah. Demikian pula masalah malaikat. Ada yang mengingkari tentang wujudnya para malaikat. Mereka juga mengatakan malaikat itu, ini filsafat yang lain, mengatakan nggak ada wujudnya. Malaikat itu hanya al-quwatu al-khairiyah, kekuatan kebaikan yang ada pada diri manusia. Manusia itu ada 2 potensi dalam dirinya. Ada 2 kekuatan. Kekuatan syaitania dan kekuatan para malaikat tadi. Kekuatan khairiyah tadi. Nggak ada wujudnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kelompok penuhan akal. Maka para ulama mengatakan malaikat ada wujudnya.
Mereka makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya, sebagaimana dalam hadis khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Mereka alamun ghaibi. Mereka alam gaib. Ya, tidak ada yang bisa melihat mereka kecuali para nabi, para rasul. Kecuali kalau mereka berubah bentuk, terutama di zaman para al-anbiya. Ya, di zaman Nabi Ibrahim, mereka datang dalam keadaan apa? Menjadi tamu. Nah, malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad SAW di tengah majelis para sahabat Rasulullah SAW. Mereka diberikan kekuatan untuk yatasakkalun, berubah bentuk dengan seizin dari Allah. Namun intinya malaikat makhluk ciptaan Allah yang ada wujudnya. Nah, ini yang harus diimani. Al-iman biwujudihim. Yang kedua, al-iman bi asma'ihim ijmalan wa tafsilan. Secara global maupun terperinci. Kita tidak tahu berapa jumlah para malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidaklah yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Bahkan dalam hadis tentang Al-Baitul Ma'mur, yadkhulu fihi sab'una alfi malakin la ya'uduna. Ya, mereka 70.000 masuk ke Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh setiap hari dan tidak kembali. 70.000 kali setahun berapa? Hah? Dikali 100 tahun berapa? Wallahu ta'ala alam berapa jumlah mereka. Maka kita imani secara global. Di sana ada malaikat-malaikat yang kita nggak tahu nama-nama mereka. Kita imani secara global. Adapun yang disebutkan dalam ayat, dalam hadis secara terperinci, kita imani secara terperinci. Baik nama kelompok malaikat atau nama individu malaikat. Ya, kata ulama, nama malaikat dalam ayat, dalam hadis ada dua macam. Nama kelompok dan nama apa? Nama individu. Seperti hamalatul ars. Itu bukan apa? Satu malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ada malaikat yang namanya hamalatul ars. Dalam ayat tadi 8 malaikat yang memikul arsnya Allah. Dalam hadis udhinali an uhadits an hamalatil ars. Ya, aku diizinkan untuk menceritakan tentang malaikat pembawa al-ars. Ma baina sahmati udhuni wa atiqihi masiratu sab'imi'ati amin. Jarak antara ujung telinganya dengan pundaknya perjalanan 700 tahun lamanya. Ini sekali lagi nama kelompok malaikat. Demikian pula kiraman katibin. Ya, katibin jamak, ya, bukan individu malaikat. Demikian pula ya, tawafathu rusuluna. Para malaikat-malaikat itu mewafatkan ya kami. Intinya sekali lagi ada nama kelompok malaikat. Intinya semua yang disebut dalam ayat hadis tentang nama mereka wajib diimani. Nama yang disebut secara kelompok ataupun individu. Adapun individu tadi malaikat Jibril, Israfil, ya, dan di sini juga disebutkan al-hafadhah. Al-hafadhah ini bukan satu orang, bentuk jamak dari kiraman katibin ya'lamuna ma. Demikian pula nanti akan ada, ini ada 3 bab berkaitan dengan malaikat. Ya, al-hafadhah, kemudian malakul maut, demikian pula dengan al-malakain, yaitu mungkar wa nakir. Ya, 3 bab berturut-turut ini berkaitan dengan iman kepada para malaikat, sekaligus mengimani nama-nama mereka. Di antaranya malakul maut. Insya Allah akan ada bab setelahnya. Kemudian yang ketiga, di antara kewajiban kita mengimani malaikat, mengimani sifat-sifat malaikat. Ya, sama dengan tadi secara global maupun terperinci. Kita nggak tahu semua sifat-sifat malaikat. Kita wajib mengimani setiap malaikat punya sifat-sifat, ya, namun kita nggak tahu semuanya. Adapun yang disebutkan
secara terperinci kita wajib mengimaninya. Entah sifat khalqiyah atau khuluqiyah. Ya, entah sifat fisik mereka, ya seperti tadi, jarak antara ujung telinga malaikat pembawa aras ya dengan pundaknya perjalanan 700 tahun lamanya. Ini bentuk apa? Fisik malaikat pembawa aras luar biasa besarnya. Jibril, ya sifat khalqiyahnya, fisiknya, kata Rasul punya situmi'ah janah, memiliki 600 sayap, dan setiap malaikat punya sayap sebagaimana kata Allah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tadi menciptakan para malaikat sebagai utusan-utusannya yang memiliki sayap, ada yang 2, 3, dan 4. Dan malaikat Jibril tadi memiliki 600 sayap. Ini yang wajib diimani secara terperinci di antara sifat malaikat. Nanti ada sifat khuluqiyah berkaitan dengan bagaimana amal perbuatan mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat semua malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wajib mengimani tugas-tugas malaikat. Sama tadi secara global maupun terperinci. Yang tidak disebutkan kita wajib mengimani secara global tugas-tugas mereka. Yang disebutkan secara terperinci kita wajib mengimani secara terperinci. Apa tugas malaikat Jibril, apa tugas malaikat Israfil, Mikail, malaikat Munkar dan Nakir, Malakul Maut. Ya, kita wajib mengimani secara terperinci yang disebutkan secara terperinci. Kalau ditanya, apakah malaikat zakar au unsa, laki atau perempuan? Jawabannya, apa jawabannya? Bismillah. Yang keras. Hum? Ahsan. Ya. Allah mengatakan, coba lihat surat Az-Zukhruf kalau nggak salah, ayat 19-an kalau nggak salah. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka orang-orang musyrikin menjadikan malaikat-malaikat Allah sebagai putri-putri Allah, padahal mereka disebut oleh Allah ibadur rahman. Maka kata para ulama cukup mengatakan mereka adalah ibadur rahman. Paham dong? Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita baca ucapan Al-Imam Ibn Abi Zamanin rahimahullah ta'ala. Qala Muhammad, yaitu Muhammad Ibn Abi Zamanin Al-Maliki Al-Andalusi rahimahullah. Wa ahlussunnati yu'mina bil hafadhah. Berkata Imam Muhammad Ibn Abi Zamanin, Ahlussunnah mengimani adanya malaikat al-hafadhah, yaitu yang menjaga amal perbuatan manusia. Sebetulnya kalau mau dirinci lagi, al-hafadhah kata para ulama ada dua macam malaikat yang dinamakan al-hafadhah, yang mencatat amal perbuatan manusia dan yang menjaga manusia dari keburukan atau dari kejelekan. Meskipun yang dimaksud di sini adalah yang mencatat amal perbuatan mereka. Makanya didefinisikan di sini setelahnya alladzina yaktubuna a'malal ibad, yaitu yang mencatat amal perbuatan hamba-hamba Allah. Dalilnya, wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya kalian
ya memiliki hafidhin, malaikat yang menjaga, yaitu yang menjaga amal-amal kalian. Kiraman katibin, dijelaskan malaikat-malaikat yang mulia, yang katibin, yang mencatat. Ini yang dimaksud dengan al-hafadhah. Namun ada lagi al-hafadhah yang tugasnya menjaga manusia dari kejelekan, keburukan. Coba lihat surat Ar-Ra'd, ya, ayat ke-11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Coba lihat, betul enggak? Surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Coba dibaca. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Manusia memiliki malaikat yang menjaganya di depan dan di belakangnya. Yahfadunahu. Ini kata-kata yahfadunahu, menjaganya. Tidak sama dengan al-hafadhah yang dalam bab ini. Ya, mereka menjaga dari kejelekan, keburukan. Dalam tafsir banyak disebutkan asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ayat tadi Ar-Ra'd berkaitan dengan tadi malaikat yang menjaga manusia di depan dan di belakangnya dari hal-hal yang berbahaya, entah dari binatang buas dan dari kejahatan manusia. Kalau Allah mentakdirkan dia terkena musibah, malaikat yang menjaga tersebut diperintahkan untuk meninggalkannya. Ini makna lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Betul ya, min amrillah. Nah, taib, ya, intinya ada malaikat al-hafadhah yang menjaga amal perbuatan manusia, yaitu menulis amalnya mereka, kemudian yang menjaga mereka dari keburukan. Makanya kata para ulama, setiap hari, setiap manusia itu di antara 4 malaikat. Dari nas-nas tadi kata para ulama, setiap hari, setiap kita itu dikelilingi oleh 4 malaikat. Malaikat di depan dan di belakang menjaga kita. Dan ini kata para ulama, di antara buah manis mempelajari hal ini ada rasa cinta kepada para malaikat dan sekaligus bersyukur kepada Allah. Kita dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan adanya malaikat yang menjaga kita. Meskipun kita tidak melihatnya, namun wajib meyakininya. Lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi. Allah yang mengatakan demikian. Wajib bersyukur kepada Allah, kemudian mencintai para malaikat, ada rasa memuliakan malaikat. Bukan sebagaimana kelompok filsafat tadi, bukan sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah qatarahumullah yang menuduh malaikat Jibril mengkhianati risalah, khanal amin. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pernah kita sampaikan di sini dalam pembahasan akidah Syiah Rafidhah dari kitab Ijma' Salaf fil I'tiqad atau Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Harab Al-Kirmani. Di antara kesesatan dan kekafiran kelompok Syiah Rafidhah, terutama sekte Al-Mansuriyah, meyakini adanya tadi bahwasanya khanal amin, malaikat Jibril berkhianat, tidak menyampaikan wahyu Allah kepada Ali, namun menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik. Ini ajarannya Yahudi yang diadopsi oleh Syiah Rafidhah, membenci, memusuhi malaikat Allah, diantaranya yang paling mulia malaikat Jibril alaihi assalam. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah yang keluar dari ucapan manusia kecuali ada di sampingnya malaikat yang mengawasi, yang hadir menyaksikan. Wallahu alam, yang rajih dari pendapat ulama, raqibun atid bukan nama malaikat, namun sifat malaikat al-hafadhah. Kata-kata raqib
maknanya muraqib, ya mengawasi. Ya atid maknanya hadir, yang hadir. Itu sifat malaikat yang Allah katakan tadi, wa inna alaikum lahafidhin. Kalau ayat sebelumnya, id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Kalau dibaca ayat sebelumnya apa lagi? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min habli alwarid. Ini kalau ada pertanyaan, apa makna dari wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Di antara tafsir ulama, kata-kata nahnu di situ malaikat Allah. Karena ayat selanjutnya id yatalaqal mutalaqiyah. Bahwasanya yang dekat dengan urat leher manusia malaikat. Karena ayat selanjutnya id yatalaqal mutalaqiyan. Ketika dua malaikat itu mencatat amal perbuatan manusia di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Itu yang kita maksud tadi. Manusia di antara empat malaikat yang kanan kiri itu mencatat amal perbuatan, yang depan belakang menjaga mereka dari kejelekan ataupun kejahatan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, raqibun atid intinya sekali lagi itu sifat malaikat yang dikatakan oleh Allah dalam ayat sebelumnya, id yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id. Nah, kita lanjutkan hadisnya, poin ke-75 sampai kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata taqul rabbi dzalika abduka yuridu an ya'mala sayyi'atan wa anta absaru bihi. Sesungguhnya malaikat berkata, wahai Rabbku, itu hambamu, dia ingin, yurid, dia berniat untuk melakukan kejelekan, sedangkan engkau lebih tahu tentangnya. Para malaikat mereka mengatakan wa anta absar bihi. Ini yang sudah pernah kita sampaikan. Allah ketika mengutus malaikat, memerintahkan malaikat mencatat amal perbuatan manusia, bukan berarti Allah butuh kepada malaikat, bukan berarti Allah tidak tahu tentang perbuatan hamba. Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Allah nggak butuh dengan siapapun dan apapun. Ini untuk membantah mereka yang mengatakan kalau Allah ada di atas arsy berarti Allah butuh. Tidak sama sekali. Sebagaimana tadi, Allah ketika mengutus malaikat bukan berarti Allah tidak tahu tentang perbuatan manusia. Allah lebih tahu. Namun ada hikmah di balik Allah mengutus malaikat-malaikat mencatat amal perbuatan manusia, di antaranya liiqamatil adl, untuk menegakkan keadilannya. Ketika manusia diberikan misalnya siksa di hari kiamat, Allah memiliki saksi-saksi dari para malaikat. Sebagaimana timbangan di hari kiamat, Allah nggak butuh dengan timbangan. Allah tahu mana kebaikan kejelekan manusia. Tapi adanya timbangan, ada hikmah di baliknya tadi untuk menegakkan keadilan Allah. Bahwasanya manusia ketika diazab, dia melihat sendiri bagaimana kejelekannya. Sama dengan ini, wa anta absaru bihi. Engkau lebih tahu ya Allah tentang perbuatan hamba tersebut. Fayaqul, Allah berkata, urkubu, awasilah. Itulah makna raqibun. Mereka mengawasi, urkubu. Fa in amilaha faktubuha alai bimisliha. Kalau mereka mengerjakan niat yang jelek tadi, maka catatlah amal perbuatannya tersebut, atau dosanya semisal dengan perbuatannya. Satu dicatat satu perbuatan jelek. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah. Kalau mereka meninggalkan perbuatan atau kejelekan yang mereka sudah niatkan, maka catat satu pahala kebaikan. Fa innama tarakaha min khasyati. Karena dia meninggalkannya karena takut kepadamu. Inti pembahasannya itu tadi, malaikat yang dinamakan al-hafadhah,
tugasnya faktubuha, kata Allah, catat amal perbuatan manusia. Ini hadisnya sahih. Nah, kemudian qala Yahya faqala Al-Hasan al-hafadhatu arba'atun. Malaikat al-hafadhah ada 4. Yata'aqabunahu, saling bergantian. Malakani bil lail wa malakani bin nahar. 2 malaikat di malam hari, 2 malaikat di siang hari. Tashtamiu hadil amlak al-arba inda salatil fajr. Mereka berkumpul ketika salat fajar, dan itulah makna firman Allah, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Itu sesungguhnya salat fajar disaksikan oleh para malaikat. Riwayat ini di footnote dikatakan atharun dhaif, tapi ada hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini kalau yang saya tulis catat dalam Sahih Bukhari Muslim, lafadznya Rasul SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun bin nahar. Ada malaikat-malaikat yang bergantian menjaga kalian. Malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Wa yastami'una fi salatil asr wa salatil fajr. Mereka berkumpul pada waktu salat asar dan salat fajar. Summa ya'rujul ladina batu fikum. Kalau malaikat pagi hari datang, yang malam naik kepada Allah, seraya ditanya oleh Allah, fayas'aluhum, Allah bertanya kepada mereka. Kata Rasul, wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya. Allah bertanya kepada malaikat, bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Kemudian kaifa taraktum ibadi, kata Allah, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Kemudian kata para malaikat, taraknahum wa hum yusallun, kami meninggalkan mereka sedangkan mereka dalam keadaan salat, yaitu salat fajar. Wa atainahum wa hum yusallun, kemudian kami mendatangi mereka dan mereka dalam keadaan salat. Intinya ada malaikat-malaikat yang menulis perbuatan hamba-hamba Allah di kala malam dan di siang hari. 2 malaikat di malam, 2 malaikat di siang hari. Baik, kemudian kita baca poin ke-76, tapi yang asarnya saja. Dari Yahya, dia berkata ini masalah tafsir, bukan riwayat. Qala Yahya qauluhu id yatalaqal mutalaqiyan. Adapun riwayatnya tidak sahih yang 76. Fi sahih ghunyatun anid dhaif. Cukup ayat dan hadis yang sahih saja tentang penetapan malaikat al-hafadhah. Adapun di sini sekedar tafsir untuk menegaskan lagi id yatalaqal mutalaqiyan. Ini yang kita maksud tadi, ada 2 malaikat di kanan di kiri, manusia yang mencatat amal perbuatan mereka. Al-malakanil katiban. Al-mutalaqiyan di situ adalah 2 malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia, yang dinamakan juga al-hafidhan, yang menjaga amal perbuatan manusia. Anil yamini wa anisimali qa'id. Apa arti qa'id? Yaitu rasid yarsuduhu, mengawasinya. Ma yalfidu min qaulin illa ladzi raqibun atid. Ini yang kita maksud tadi, raqibun atid itu sifat malaikat katiban, bukan nama tersendiri. Raqibun maknanya hafidun, yang menjaga, mengawasi. Hadirun atid. Atid artinya hadir, yang menyaksikan, yang hadir ketika manusia berbuat amal perbuatan. Yaktubani kullama yalfidu bihi. Mereka berdua mencatat semua yang diucapkan oleh manusia. Ini semuanya sebagai cambuk bagi kita, hati-hati dengan apa? Al-lisan. Ini menunjukkan bahaya al-lisan, bahwasanya semuanya dicatat oleh malaikat.
Makanya Rasul mengatakan, wahal yukabun nas finnari ala wujuhim illa hasaidu alsinati. Tidaklah manusia ditelungkupkan dalam api neraka di atas wajah mereka kecuali karena lisan mereka. Makanya wajib menjaga al-lisan, terutama dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan ataupun kemaksiatan dengan berbagai macam bentuknya. Qala Yahya wa qala Mujahid yaktubani hatta aninahu. Kata Mujahid, ulama tabi'in, mereka berdua juga mencatat sampai rintihan orang yang sakit. Ini wallahu alam, kalau kata sebagian ulama yang dimaksud rintihan yang ada unsur at-tasakhut min qadarillah, yaitu ada unsur murka, marah dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin kita pernah dengar ada orang yang kesakitan teriak-teriak. Teriak-teriaknya apa? Itu kayak tidak terima dengan takdir Allah yang yunafi as-sabr. Kata para ulama, yang ditulis di sini rintihan yang di situ ada unsur ketidaksabaran dalam menghadapi takdir Allah yang pahit ataupun musibah. Nah, ini kata Mujahid, dua malaikat mencatat sampai rintihan orang yang sakit. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kemudian juga dikatakan di sini umira sahibus shimal an yaktub ma la yaktub sahibuhu. Malaikat yang di sebelah kiri diperintahkan untuk mencatat apa yang tidak dicatat oleh yang di sebelah kanannya. Riwayat berikutnya, dan ini sahih riwayatnya, hada atharun sahih, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, a'malul ibad tu'rad kulla yaumi isnin wa khamis. Amalan hamba itu dipaparkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis, sebagaimana dalam riwayat Rasul puasa Senin Kamis karena pada waktu itulah amal mereka dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajidunahu ala ma fil kitab. Para malaikat yang mencatat amal perbuatan hamba tadi mendapati apa yang dia tulis sesuai dengan yang di Lauhul Mahfuz. Kata-kata alama fil kitab ay fil Lauhul Mahfuz. Artinya tidak mungkin manusia berbuat kecuali sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Yang ditulis oleh malaikat itu sama dengan yang di Lauhul Mahfuz. Paham dong? Nah, Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dari bab ini kalau kita kembali kepada empat poin akidah iman kepada malaikat. Yang pertama, meyakini ada yang namanya malaikat al-hafadh, ada wujudnya. Mereka mencatat amal perbuatan manusia. Yang kedua, mengimani nama mereka. Namanya apa? Al-hafadhah. Yang ada tadi 2 di malam hari, 2 di siang hari. Makanya dijamak namanya al-hafadhah. Nama kelompok malaikat al-hafadhah. Yang ketiga, mengimani sifat mereka. Apa sifat mereka? Allah katakan kiraman. Mereka malaikat-malaikat yang apa? Yang mulia. Itu diantara sifat mereka. Kemudian mengimani tugas mereka, yaitu yaktuban, menulis amal perbuatan manusia. Kita lanjutkan, masih bab iman kepada malaikat, babun fil iman biqabdi malakil maut. Ada riwayat yang terakhir itu tidak sahih, ada hadisun dhaifun jiddan. Bab yang ke-14, bab fil iman biqabdi malakil maut al anfusah. Wajib mengimani
malaikat pencabut nyawa, malakul maut. Qala Muhammad, berkata Imam Ibn Abi Zaman rahimahullah, wa ahlu sunnah yu'minun bi anna malakal maut yaqbidul anfus. Ahlu sunnah mengimani bahwasanya ada yang namanya malakul maut yang mencabut nyawa manusia. Ini juga sama kalau kita terapkan dalam pembahasan 4 poin kandungan iman kepada malaikat. Yang pertama, wajib mengimani ada yang namanya malakul maut, ada wujudnya. Alamul ghaib, dia di alam ghaib, kita nggak bisa melihatnya. Malakul maut. Kemudian namanya siapa? Malakul maut. Seperti dalam ayat yang akan kita baca di sini. Wa qala azza wa jalla, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum." Katakan oleh Nabi Muhammad, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut yang ditugaskan kepada kalian. Dalam hadis Al-Bara bin Azib juga sama, disebut malakul maut. Dan tidak ada hadis atau riwayat yang sahih, tidak ada nas tentang penamaannya dengan Israel. Sekali lagi, tidak ada nas dalil ayat atau hadis yang sahih tentang penamaannya dengan Israel. Cukup menamakannya dengan malakul maut, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Abi Zaman di sini, bi anna malakal maut yaqbidu al-anfus. Namanya malakul maut, sifatnya ditegaskan dalam ayat tadi, alladzi wukila bikum, yang ditugaskan, diwakilkan kepada kalian. Dan tentunya la ya'sunallah ma amarahum, ini sifat mereka secara umum. Mereka hanya mencabut nyawa yang memang diperintahkan oleh Allah, dan mereka tidak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian apa tugasnya? Yaitu tadi, yatawaffakum, mewafatkan kalian. Dilanjutkan oleh Imam Ibn Abi Zamanin, fa'idha qabadha nafsan mu'minatan dafa'aha ila malaikatir rahmah. Apabila malakul maut mencabut jiwa orang yang mukmin, lalu dia serahkan setelah itu kepada malaikat rahmat. Wa idza qabada nafsan kafira aw fajira dafa'aha ila malaikatil azab. Kalau malakul maut mencabut jiwa yang kafir atau yang fajir, maka diserahkan kepada malaikat al-azab. Mungkin kita masih ingat kisah satu orang yang membunuh 99 orang sampai digenapkan 100, kemudian diperintah untuk hijrah. Insyaallah kita lanjutkan ba'da adzan. Wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Ini seperti yang sudah kita isyaratkan tadi dalam kisah seseorang yang membunuh 100 jiwa, kemudian dia dianjurkan untuk mendatangi sebuah kampung yang penuh dengan orang-orang yang soleh. Di tengah perjalanan, malakul maut mewafatkannya. Kemudian ikhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Dalam Sahih Muslim ada kata-kata fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Malaikat rahmat berselisih dengan malaikat azab. Orang ini layak dibawa ke azab atau kepada rahmat. Namun Allah mendekatkannya dengan desa yang penuh dengan orang saleh tersebut, maka dia pun dibawa oleh malaikatu ar-rahmah. Itu sekali lagi penetapan kata-kata malaikatul azab dan malaikatu ar-rahmah. Dan itulah juga firman Allah, tawafathu rusuluna wahum la yufarritun. Orang tersebut diwafatkan oleh rasul-rasul kami, kata Allah. Dan inilah yang pernah kita sampaikan
Dalam ayat Al-Quran, kematian itu disandarkan kepada 3. Kepada Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika kematiannya dan ketika tidurnya. Allah ya sebagai apa? Fa'il situ. Allahu yatawaffal anfus. Yang kedua, kematian disandarkan kepada malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Ayat yang ketiga, tawafatu rusuluna. Nah, ini bagaimana cara menjamakkannya? Yang pertama, nggak mungkin ada kontradiksi dalam Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Ya, namun sekarang bagaimana cara menjamakkan 3 ayat kok beda-beda penyandaran kematiannya? Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada malakul maut, yang ketiga kepada para rasul-rasul kami, kata Allah. 6, tombongan tuh. 6, ada yang bisa menjamakkan? Nah, sudah pernah insya Allah kita sampaikan di sini, tapi nggak tahu berapa tahun yang lalu. Asal kaifal jama'. Bagaimana menjamakkan antara penyandaran kematian kepada Allah, kepada malakul maut, kepada para rasul-rasul. Kayaknya kok ada kontradiksi. Failnya kok beda-beda. Yang pertama subjeknya Allah, Allah yatawaffal anfus. Ayat yang kedua mengatakan subjek yang mencabut nyawa malakul maut, subjek yang ketiga rusuluna. Paham tuh soal? Nah, wa kaifal jamalan. Bagaimana menjamakkannya? Nah, fadhal. Jarib majana. Allah bil malaika sama al malaika al malaika min rasulillah. Nilainya berapa enaknya ya? Kasih 5 lah sudah, dari 10. Nah, separuh lah sudah labas. Nah, ada yang lain? Iya, terus? Iya, malaikat yang mana dulu nih? Iya, malakul maut. Nah, kemudian rusuluna maksudnya apa itu? Dapat mending lumayan 7,5. Nah, kurang 1 lagi. Baik. Disandarkan ya kematian tadi yang pertama subjeknya fa'ilnya Allah itu karena bi'tibar annahu al-amir, karena Allah yang memerintahkan. Karena mereka tidak mungkin mencabut nyawa kecuali setelah diperintah oleh Allah. Ya, disandarkan kematian kepada Allah karena Allah sebagai yang memerintah. Kemudian siapa? Al-Mubashir. Ya, yang mencabut nyawa langsung orang tersebut, al-mubashir. Yubashir qabdal arwah. Siapa? Malakul maut. Kemudian setelah dicabut oleh malakul maut, dikeluarkan dari badan orang tersebut, lalu diserahkan tadi kepada siapa? Ya, yang melanjutkan tugasnya setelah itu malaikatul adab atau malaikatul ar-rahmah. Dan itulah yang dimaksud dengan rusuluna. Rasul-rasul kami di situ bukan para nabi, para rasul dari kalangan manusia, tidak. Rusuluna di situ malaikat tadi adab atau malaikatul apa? Ar-rahmah. Dan ini mungkin kalau antum diingatkan contoh ini baru oh iya ya pernah disampaikan. Ini misalnya perumpamaannya ya mirip dengan kalau antum ditanya sopo sing bangun masjid iki. Ada yang mengatakan, oh si B. Kenapa? Karena si B yang punya apa? Fulus. Betul enggak? Tapi dia nggak ngadu semen, enggak. Dia nggak ngangkut botol, enggak. Pendok. Tapi dia apa? Yang mendanai. Pendok. Betul enggak? Ya, penisbatan
pembangunan kepada si fulan sebagai donaturnya? Betul. Kalau ada yang menjawab, oh si C, karena si C sebagai apa? Kontraktor. Betul atau salah? Yang bangun siapa? Fulan. Dia yang apa? Yang menggambar dan sebagainya. Betul atau salah? Kemudian ada yang mau nanyakan lagi, siapa yang bangun? Si D. Karena si D apa? Yang tukangnya. Paham tuh? Ini penyandaran yang nggak salah sama sekali, nggak ada kontradiksi. Semuanya sesuai dengan apa? Kedudukannya tadi. Paham tuh? Itu mirip dengan pembahasan tadi. Kematian disandarkan kepada Allah sebagai Al-Amir yang memerintahkan malakul maut, kemudian disandarkan kepada malakul maut karena dia yang menyabut langsung jiwa manusia. Kemudian disebutkan yang mewafatkan para rasul karena setelah dicabut oleh malakul maut diserahkan kepada tadi malakatul adab atau malakul rahmah yang disebut dengan istilah rusuluna. Paham dong? Ya, paham nggak paham? Harus paham. Kemudian kata beliau, yakni yakbidunaha min malakil maut. Ya, setelah malakul maut mencabut, mengeluarkan ruh dari badan manusia, lalu diambil alih oleh para rasul-rasul tersebut. Ini juga kalau mau lebih terperincinya lagi, lebih jelasnya lagi, baca hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang panjang lebar tentang perjalanan ruh tersebut. Summa yas'aduna biha ilallah. Kemudian malaikat-malaikat tadi, entah rahmat atau azab, itu akan membawa ruh tersebut kepada Allah. Kalau dalam hadis Al-Bara' bin Azib, kalau jiwa yang mukminah sampai ke langit yang ketujuh, kemudian diperintahkan untuk diturunkan kembali ke alam barzahnya. Ya, adapun ya malaikat azab ketika membawa ruh yang kafir hanya sampai ke pintu langit pertama, nggak sampai menembus langit pertama, namun disuruh langsung apa? Dilemparkan ke alam barzah untuk mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Wa dzalika qauluhu, itulah makna firman Allah, tsumma ruddu ilallah maulahumul haq. Kemudian kembalikanlah mereka kepada Allah, maulahumul haq, pencipta mereka yang hak. Kurang berapa menit? 1 menit. Tafadhal bi sur'ah. Yang cerita malaikat Jibril menemui Rasulullah menampakkan diri, itu apa para malaikat sudah melihat sosok malaikat? Apa hanya Rasulullah yang kenapa? Para sahabat maksudnya. Kan sudah dijelaskan dalam hadis tersebut, ya, ketika Rasul bertanya, tahukah siapa yang datang tadi? Para sahabat menjawab apa? Allahu a'lam. Sampai Rasul yang memberitahu, atakum Jibril yu'allimukum amra dinikum. Awalnya mereka tidak tahu kalau yang datang itu siapa, sampai diberitahu oleh Rasulullah SAW. Ya, semua sahabat yang melihat Jibril dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk aslinya. Jelas mereka melihat. Ya, sekali lagi hadisnya jelas, hadis Umar bin Khattab, mereka melihat sosok Jibril ya seperti orang Arab Badui, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.